Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang kedua ini dari pembahasan Ushulul Fiqh dari kitab Al-Waraqat, tentunya metode yang akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kitab Al-Waraqat adalah metode ringkas. Adapun penjelasan panjangnya insyaallah pada waktu-waktu yang berikutnya atau pada kitab yang berikutnya insyaallah taala. Dan kata Imam Al-Haramain rahimahullah taala, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya pada sebagian nuskha, pada sebagian cetakan dituliskan tentang Alhamdulillah dan tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh tentunya dalam rangka mencontoh Al-Quran yang dimulai pada setiap surahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan ayat mustaqil, ayat yang tersendiri. Dan setiap surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Al-Baqarah atau surah Taubah. Kemudian pada sebagian nuskha yang telah kita sebutkan bahwa pada sebagian cetakan tersebut setelah Bismillahirrahmanirrahim ada hamdalah dan ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentunya adalah adab dari adab yang disebutkan oleh para ulama dalam rangka menuliskan suatu risalah atau menuliskan suatu kitab. Kemudian beliau memulai di sini, kata beliau rahimahullah, hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Ini adalah waraqat, dan waraqat adalah jamak muannas salim, jamak dari waraqah, dan dia disebut sebagai jamak qillah sebagaimana yang telah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya. Dan jamak qillah adalah dari 3 sampai 10. Dan tentunya di dalamnya terdapat isyarat bahwa apa yang beliau sebutkan di sini adalah hal yang ringkas supaya orang yang mempelajarinya terdorong untuk memahami, menghafalkannya, sebab jumlahnya hanya waraqat, hanya sesuai dan ringkas, hanya beberapa lembar saja. Kemudian beliau sebutkan tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh, dan jumlah fi'liyah ini kalau dibaca dengan hadhihi waraqatun dengan tanwin, maka tentunya hal tersebut adalah sifat yang menunjukkan bahwa waraqah atau lembaran-lembaran ini adalah lembaran-lembaran yang mencakup di dalamnya tentang ma'rifah, mengetahui dari fusul, fasal-fasal atau pembahasan-pembahasan dari usulul fiqh. Dan min usulul fiqh adalah min litab'id atau disebutnya min tab'idiyah, yang tentunya menunjukkan makna sebagian. Artinya apa yang boleh sebutkan di sini tidak mencakup seluruh pembahasan-pembahasan dari pembahasan yang dibahas dalam usul fikih, tapi sebagiannya saja. Karena beliau menyebutkan setelah muqaddimah tersebut dari bab-bab yang dibahas dalam usul fikih, beliau pun isyaratkan dengan ucapan beliau wa min abwabi usul fikih, dan di antara bab-bab usul fikih. Kemudian beliau menyebutkan aqsamul kalam dan seterusnya sampai ahkam yang berkaitan dengan al-mujtahidin. Namun seperti yang telah kita syaratkan bahwa sebenarnya yang dibahas dalam usul fikih gambarannya kembali kepada 4 yang telah kita isyaratkan. Yang pertama adalah al-madlul atau kaitannya dengan ahkam. Kemudian yang kedua adalah dalil, kemudian yang ketiga adalah al-istidlal, kemudian yang keempat adalah al-mustadlu atau yang berkaitan dengan mujtahid. Lalu beliau sebutkan di sini, beliau katakan tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usul al-fiqh wa dhalika lafzun mu'allafun min juz'aini mufradaini. Wadhalika, ini adalah isyarat kepada yang sebelumnya, itu usulul fiqh. Bahwa lafaz usulul fiqh ini adalah lafaz yang tersusun
min juz'aini mufradaini, dari dua bagian yang mufrad. Artinya kedua dari artinya dari lafaz usulul fiqh adalah terdapat asalnya dua kata, yaitu usul dan fiqh. Dan mufrad yang dimaksudkan di situ adalah mufrad ma laysa murakkaban dalam pembahasan lugah, yaitu yang bukan murakkab. Sehingga pada saat ditarkib dengan bentuk tarkib idhafi, sehingga dikata usulul fiqh. Yang intinya bahwa usulul fiqh adalah lafaz yang terkandung padanya asalnya dua-duanya adalah kata yang mufrad, yaitu usul dan kata al-fiqh, lalu ditarkib, disusun sehingga menjadi susun bentuk penyandaran atau disebut tarkib idhafi. Lalu beliau sebutkan dari tarkib tersebut, susunan tersebut, beliau sebutkan bentuk mufradnya. Beliau katakan ahaduhuma usulun wal akhar al-fiqh. Yang pertama dari dua mufrad tersebut adalah lafaz usul, kemudian yang kedua adalah, kemudian yang lainnya adalah al-fiqh. Ya, dan hal yang maklum di kalangan ahli lugah bahwa apabila disebutkan yang kedua dan tidak ada lagi yang ketiganya, maka cukup dikatakan al-akhar. Tidak disebutkan lagi bilangannya, sebab tidak ada lagi yang setelahnya. Kemudian yang intinya di sini bahwa yang pertama adalah usul, kemudian yang kedua adalah al-fiqh, sehingga dikatakan pada saat ditarkib idhafi usul al-fiqh. Lalu disebutkan tentang makna usul dan makna al-fiqh, dan beliau sebutkan di sini usul secara bahasa, dan beliau sebutkan lawan dari usul atau lawan dari asal, karena asal adalah mufradnya, yaitu al-fara'. Karena asal ini terdiri dari memiliki cabang-cabang. Ya, dan cabang-cabang itulah yang kalau dikaitkan dengan pembahasan fiqh, sebagaimana telah kita isyaratkan bahwa ada usulul fiqh dan ada al-furu' al-fiqhiyah, ada cabang-cabang fikih. Dan yang lainnya yang telah kita sebut adalah al-qawaid al-fiqhiyah. Yang jelas beliau sebutkan di sini yang pertama adalah fal aslu, beliau katakan fal aslu ma yubna alaihi ghairuh. Fal aslu mufrad dari usul. Beliau katakan bahwa asal adalah apa yang dibangun atasnya selainnya. Ya, dan ini berlaku pada sesuatu yang hissi atau ma'nawi. Hissi seperti misalnya pohon, apa yang terbangun darinya pohon tersebut asalnya, kemudian yang dibangun darinya, yang terbentuk darinya, misalnya akar, maka itu adalah asalnya. Jadi akarnya pada pohon tersebut itulah asal. Nah, ini bentuk hissi. Adapun ma'nawi, dan ini yang dibahas dalam pembahasan usul fiqh dan pembahasan ulum, bahwa dia adalah dasar sesuatu yang bercabang darinya, cabang-cabang dari pembahasan tersebut. Misalnya dalam pembahasan akidah ada iman, kemudian imannya adalah asal, kemudian bercabang darinya cabang-cabang keimanan, sehingga banyak furu'nya. Atau misalnya dalam pembahasan fikih ada usulnya, kemudian ada furu' fikih. Kemudian beliau katakan wal far'u, dan far' adalah ma yubna ala ghairihi, apa yang dibangun atas selainnya. Intinya bahwa dia adalah lawan dari asal tersebut. Dan ini juga berlaku sebagaimana pada asal digunakan pada sesuatu yang hissi seperti benda, ataupun digunakan pada sesuatu yang ma'nawi. Kemudian beliau katakan setelahnya wal fiqhu, dan fiqh. Kalau pada pembahasan asal beliau hanya menyebutkan tentang makna asal secara lughah. Sebaliknya pada pembahasan al-fiqh di sini beliau hanya menyebutkan al-fiqh secara istilah. Ya, dan asal secara istilah ini banyak penggunaannya dalam istilah. Kadang disebutkan, kadang tujuannya atau maksudnya adalah dalil. Misalnya dikata al-aslu Al-Quran, al-aslu fi hadhil masalah, asal dalam pembahasan ini adalah Al-Quran, maksudnya dalilnya dari Al-Quran, dan seterusnya dari penggunaan yang lainnya. Digunakan juga dalam pembahasan qiyas, ada yang disebut dengan al-maqis alaihi, yang insyaallah akan kita sebutkan, isyaratkan pada pembahasannya nanti.
Ya walaupun secara umum kalau dibahas oleh usuliyun atau ahli usul al-fiqh atau yang dibahas oleh para ulama tentang usul al-fiqh bahwa dia adalah al-qaidatu al-mustamirrah, kaidah-kaidah yang menetap. Maka itu adalah asal dari sesuatu. Kemudian beliau sebutkan di sini wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Dan fikih beliau sebutkan secara istilah dan secara bahasa. Ini juga walaupun ada khilaf, yang jelas kesimpulannya bahwa al-fiqhu secara bahasa adalah fahmu, pemahaman. Apakah pemahaman tersebut adalah pemahaman yang dakik atau pemahaman yang mendalam atau selainnya. Kemudian dikatakan di sini tentang al-fiqhu secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal hukum-hukum syar'i yang jalannya adalah dengan ijtihad. Dari apa yang beliau sebutkan di sini, ada 4 hal yang beliau sebutkan, terkandung di dalamnya 4 hal pada pembahasan fikih. Yang pertama ma'rifah, yaitu mengenal. Kemudian yang kedua adalah ahkam dan kaitannya dengan hukum-hukum terhadap sesuatu, sehingga keluar darinya hal yang merupakan tasawurat atau gambaran-gambaran, misalnya pembahasan tentang ya salat, bahwa dia adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim. Ya, dan seterusnya dari apa yang dibahas dibahasakan secara istilah. Yang jelas tidak adalah tasawurat atau gambaran-gambaran terhadap sesuatu. Sementara yang dimaksudkan di sini adalah al-ahkam. Al-ahkam yang kaitannya dengan menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Apakah kaitannya dengan wajib atau kaitannya bahwa hal tersebut adalah hal yang haram atau hal yang terlarang dan seterusnya. Kemudian jadi yang pertama adalah ma'rifah, kemudian yang kedua adalah al-ahkam. Kemudian yang ketiga yang boleh sebutkan di sini adalah ahkam, yang dimaksudkan adalah syariah, hukum-hukum syariat. Sehingga keluar darinya hukum-hukum yang walaupun hal tersebut adalah penetapan terhadap sesuatu, yang intinya dia adalah hukum tapi bukan hukum syariah. Misalnya al-ahkam al-lughawiyah, penetapan bahwa mubtada hukumnya marfu'. Ya, maka ini hukum juga tapi bukan hukum syariah karenanya tidak teranggap sebagai fikih. Tidak teranggap sebagai fikih dari sisi syariat. Walaupun dari sisi bahasa, dari sisi fikih secara umum yang masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dari seluruh pemahaman-pemahaman. Tapi kalau berkaitan dengan fikih yang secara khusus yang dibahas oleh ahli fikih, maka hal tersebut kaitannya dengan al-ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian disebutkan terakhir di sini yang keempat, allati tariquha al-ijtihad, yang jalannya adalah al-ijtihad. Jadi hal tersebut, hukum-hukum syariat tersebut diketahui dengan ijtihad, sehingga keluar darinya dari pembahasan yang qat'i, hal yang pasti, maka hal tersebut bukan dibahas dalam pembahasan fikih, tidak teranggap sebagai pembahasan fikih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.